Setelah Genghis Khan diangkat menjadi Kaisar Mongol, akhirnya mulai dari tahun 1207, invasi mulai dilakukan ke berbagai benua. Dan salah satu invasi terbesar dalam sejarah pernah mencatat bahwa Genghis Khan pernah menduduki Tiongkok, di mana pada mulanya Genghis Khan bersama kelompok Mongolia ingin menguasai bagian Tibet. Akan tetapi setelah adanya pemberitahuan dari Kekaisaran Tibet, akhirnya Genghis Khan memutuskan untuk tidak menyerang dari Kekaisaran Tibet. Alasannya simpel, Kaisar Tibet mengirimkan upeti yang menyatakan bahwa dia bakal tunduk di bawah Kekaisaran Mongol. Ada satu titik sejarah yang benar-benar wah banget tercatat, di mana kita tahu bahwa peradaban Islam pada abad pertengahan ke-13 benar-benar mengalami kemajuan pesat baik di bidang teknologi, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan sebagainya. Tapi tahukah geng, sebenarnya pasukan Mongol mengincar dari penyerangan terhadap Kekaisaran Islam. Dan bahkan kalau kita flashback ke belakang, penyebab utama si Kekaisaran Mongol menyerang ke kerajaan Islam hanyalah karena titik perselisihan paham antara kerajaan Mongol dengan kerajaan Khwarezmian. Dan bahkan ini dilandasi dengan adanya tragedi pemotongan leher satu orang muslim yang dikirimkan oleh Genghis Khan untuk mewakili Kekaisaran Mongol dalam rangka membebaskan 450 tawanan pedagang yang ditawan oleh Gubernur Otra. So, how can it be? Is that true? Kita lanjut ke pembahasan berikut ini. Lanjut. Cerita ini bermula ketika Kaisar Mongol yang kala itu dipimpin oleh Genghis Khan mulai menginvasi beberapa wilayah di dunia. Dan pada faktanya, hampir 16% wilayah di dunia dikuasai oleh Kekaisaran Mongol. Wow, luas ya. Nah, pada tahun 1207, Kekaisaran Mongol lagi nyerang yang namanya Xi'an Barat, sebuah daerah di Tiongkok sana. Setelah berpuluh-puluh tahun menyerang Xi'an Barat dan akhirnya Xi'an Barat berhasil ditaklukkan oleh Genghis Khan, akhirnya di seluruh dunia, kerajaan-kerajaan pada takut dengan pasukan Mongol yang benar-benar bengis dan sangat-sangat brutal. Nah, salah satu kerajaan yang benar-benar kayak kepo banget dengan Kekaisaran Mongol ini adalah kerajaan Khwarezmian. By the way, kerajaan Khwarezmian ini merupakan salah satu kerajaan yang dibangun oleh seorang budak dari kerajaan Raya Seljuk Khan yang pada tahun 1218 dipimpin oleh seorang sultan bernama Ala-ad-Din Muhammad atau sering disebut dengan Muhammad Shah. Untuk informasinya, sebelumnya memang kerajaan Khwarezmian dan juga Genghis Khan ini tidak memiliki sesuatu yang kontra. Tapi karena memang berkecamuknya perluasan wilayah yang ada di dunia, akhirnya Sultan Muhammad Shah ini mengirimkan beberapa pedagang ke Genghis Khan untuk dipromosikan gitu. Based on story yang gua baca, di sini tuh ada tujuan lain dari pengiriman pedagang-pedagang ini dan gak hanya sebagai pedagang dalam hal bilateral ataupun diplomasi. Dalam tanda kutip di sini, Sultan Muhammad Shah pengen tahu strategi apa yang bakal didorong oleh pasukan Mongol untuk selanjutnya memperluas wilayah kawasan mereka. And finally, pedagang-pedagang yang dikirimkan oleh Sultan Muhammad Shah ini berhasil sampai di Mongolia dan disambut bagus sama si Genghis Khan ini. Nah, sesampainya di Kekaisaran Mongol, pedagang-pedagang ini menawarkan beberapa barang yang super mewah. Dalam kondisi ini, pedagang ini langsung menawarkan barang-barang yang mereka bawa ini kepada Genghis Khan dengan harga yang fantastis sih kalau misalnya kita lihat. Pedagang-pedagang ini menawarkan satu lembar sutra dengan harga 3 batang emas. Nggak tahu ini apakah sebuah strategi yang dilakukan oleh pedagang tersebut untuk mengetahui strategi Mongol. Tapi yang jelas, Genghis Khan itu merasa tersinggung dan kayak merasa bahwa pedagang ini memeras hartanya dia. Nah, bilanglah si Genghis Khan ini, kok harganya satu sutra aja mahal banget? Padahal kita juga punya loh barang-barang yang branded dan bahkan gue juga punya loh stok barang yang bahkan setara dari brandednya itu sama dengan kalian bawa. Sampai-sampai di tahap si Genghis Khan ini manggil prajurit-prajuritnya untuk bawain si pedagang ini kepada gudang di mana stok barang yang didapat dari hasil rampasan perang ini telah dikumpulkan dan juga kayak menggunung banget gitu. Karena memang tumpukan barang-barang yang didapat dari hasil rampasan perang itu benar-benar kayak melebihi kategori yang mereka bawa. Nggak tahu kenapa setelah melihat barang-barang tersebut kayak misi yang disampaikan oleh Sultan Muhammad Shah ini udah tersampaikan dan akhirnya pedagang ini balik lagi ke hadapan si Genghis Khan ini dengan menawarkan barang-barang yang mereka bawa juga. Tapi anehnya di sini adalah pedagang-pedagang ini berubah drastis, geng. Harga yang semula ditawarkannya itu 3 batang emas dengan selembar sutra, dengan dalih-dalih karena memang ini untuk Kaisar Genghis Khan, ya udah ambil aja 1 batang emas dengan harga 1 lembar sutra. Oke, setelah mendapatkan persetujuan, akhirnya diambil barang-barang dibawa dari Khwarezmian dan akhirnya si pedagang ini balik lagi nih ke tempat kerajaan Khwarezmian.
Berselang beberapa waktu, akhirnya si Genghis Khan ini ngirimin surat kepastian kerjasama ke Sultan Muhammad Shah di Khwarezmian. Isi surat yang dikirimkan oleh si Genghis Khan itu kurang lebih seperti ini. Aku adalah raja dan penguasa di matahari terbit, sedangkan engkau merupakan raja dan penguasa di negeri matahari terbenam. Oleh karena itu, tidak salahnya jika kita menghasilkan sebuah kerjasama di bidang bilateral dan perdagangan. Setelah si Genghis Khan ini ngirimin surat kepada Sultan Muhammad Shah, kayaknya memang Sultan Muhammad Shah udah dapat dan atur strategi dan nggak membalas surat yang dikirimkan oleh si Genghis Khan tadi. Akhirnya berselang beberapa bulan kemudian, tepatnya di tahun 1218, si Genghis Khan ini ngirimin 450 orang pedagang dan juga 500 onta membawa barang-barang yang terdapat di kerajaan Mongol menuju ke Khwarezmian. Nah, pada saat melintasi wilayah Khwarezmian, tibalah mereka di sebuah provinsi bernama Provinsi Otra. Kebetulan, ekspedisi yang dilakukan oleh 450 orang pedagang plus 500 onta ini dipimpin oleh satu orang ketua ekspedisi. Pada saat sampai di Provinsi Otrar, kebetulan gubernur yang memerintah saat itu bernama Inalchuk. Dan for your information, Inalchuk ini merupakan sepupunya dari Raja Sultan Muhammad, atau bisa dibilang kerabat dari sebelah ibunya Sultan Muhammad Shah. Sesampainya di sana, ternyata ketua ekspedisi yang ngebawa 450 pedagang ini merupakan teman lama dari Inalchuk ini, geng. Karena memang merupakan teman lama, kayak biasa teman lama bersemi kembali gitu, saling sapa menyapa. Si Inalchuk ini disapa oleh seorang ketua ekspedisi. Si ketua ekspedisi ini nggak tahu kalau si Inalchuk ini udah jadi gubernur dan sekaligus diangkat menjadi stratanya lebih tinggi nih. Si ketua ekspedisi ini nggak tahu kalau si Inalchuk ini udah diberi gelar sebagai gubernur plus stratanya itu udah naik melambung tinggi dibandingkan rakyat biasa sebelum dia kenal dulu. Ya biasa kan bun, karena memang nggak tahu, jadi si ketua ekspedisi ini nyapa si Inalchuk dengan sebutan "Hey cuy, bro." Setelah disapa sama si ketua ekspedisi ini, ternyata si Inalchuk ini baperan, geng. Dan karena memang baperannya itu tingkat dewa, akhirnya si Inalchuk ini kayak merasa sensi. Apaan sih lo, sok kenal sok dekat banget sama gua. Karena based on story yang gua baca juga, si Inalchuk ini murka karena memang si ketua ekspedisi nggak menyebutkan gelar Syah ataupun gelar Khan yang terdapat pada nama si Inalchuk ini. And finally, dengan alasan bahwa 450 orang pedagang yang terdiri dari pasukan Mongol dan juga orang Muslim yang dikirimkan oleh Genghis Khan ini merupakan mata-mata yang khusus dikirimkan oleh si Genghis Khan untuk mencuri strategi dari negara Khwarezmian. Nah, atas kekuasaan yang dimiliki oleh si Inalchuk ini, ditawanlah 450 orang pedagang ini dalam sebuah penjara, geng. Dan seluruh barangnya dirampas sampai habis sama si Inalchuk ini. Sampai-sampai barang yang dirampas ini dijual ke Bukhara, ke Baghdad, ke beberapa wilayah provinsi lain di Khwarezmian. Hasil, si Inalchuk ini ngadu sama Raja Sultan Muhammad Shah kalau misalnya si Genghis Khan ini sengaja ngirimin mata-mata dengan alasan memberikan perdagangan gitu. Nah, kebetulan pada saat tawanan 450 orang ini, ada satu orang yang benar-benar bisa kabur nih, dan balik lagi dia ngadu sama si Genghis Khan kalau misalnya pasukannya udah ditawan nih sama pasukan yang terdapat di Otra. Well, sebenarnya si Genghis Khan ini murka ya, geng, karena memang pasukan 450 yang dikirimkannya itu nggak mendapatkan sambutan baik sama Sultan Muhammad Shah di Khwarezmian. Tapi tetap aja, karena memang lagi sibuk-sibuknya ngalahin sisian barat di sana, akhirnya si Genghis Khan ini ngirim 3 orang duta besar, di mana 3 orang ini terdiri dari 2 orang Mongolian dan 1 orang Muslim ke Khwarezmian. Sampainya di Khwarezmian, 3 orang duta besar ini terjadi percekcokan sama Sultan Muhammad Shah. Setelah terjadi percekcokan dan 3 orang ini meminta untuk 450 orang itu jangan dieksekusi mati, tapi dibebaskan dan diberikan peluang untuk kembali lagi karena mereka nggak bersalah, cuma pedagang-pedagang biasa dan bukan merupakan mata-mata. Tapi tetap aja si Sultan Muhammad Shah ini nggak tahu apa yang terpikirkan dalam pikirannya. Tetap aja dia bersikeras dan akan menghukum mati 450 orang. Gila, emang 450 nyawa dihukum mati memang. Nah, sialnya di titik inilah muncul api-api kebencian, di mana Sultan Muhammad Shah menyuruh kepada prajurit untuk memenggal kepala seorang Muslim yang dikirimkan sama si Genghis Khan ini di hadapan para perdana menteri. Dan gak hanya itu, 2 orang duta besar dari pasukan Mongol ini juga dicukur rambutnya nih, jenggotnya semua dicukur, dikirim balik bersama dengan kepala si orang Muslim yang duta besar tadi. Ada alasan yang mengatakan bahwa Sultan Muhammad Shah itu kayak curiga
juga dengan orang-orang muslim yang dikirimkan oleh si Genghis Khan. Kenapa orang-orang muslim ini rela berbakti kepada si Genghis Khan yang notabene adalah bukan beragama muslim? Kenapa mereka tuh nggak pindah aja ke Khwarezmian biar lebih aman gitu? Balik lagi ke inti cerita tadi, setelah dikirimkan kepala bersama dengan 2 orang duta besar lagi yang udah dicukur rambutnya sama si Sultan Muhammad Shah ini. Nah, disinilah muncul kemurkaan dari si Genghis Khan ini dan menyatakan perang kepada negara Khwarezmian pada kala itu, tepatnya di tahun 1218. By the way, di the next storytelling kita bakal ngelanjut kepada penyerangan-penyerangan yang dilakukan oleh pasukan Mongol terhadap Bukhara dan juga Baghdad. Tapi di penghujung ini gua mau menyampaikan bahwa ternyata si Genghis Khan ini punya kepercayaan-kepercayaan asing, dan bahkan gua pernah ngebaca bahwa si Genghis Khan ini percaya akan setan. Dalam artian si Genghis Khan ini kayak punya ramalan bahwa dia bakal menguasai seluruh dunia dengan kekuatan-kekuatannya yang super hebat. Jadi bisa dibilang bahwa tindakan yang dilakukan oleh Sultan Muhammad Shah merupakan satu-satunya titik poin permulaan dari si Genghis Khan ini memulai untuk benci kepada negara Islam dan memulai untuk berperang melawan Islam. Tapi gengs, kalau dibaca-baca lagi, ternyata si Genghis Khan ini juga bakal nyerang yang namanya kerajaan Islam, karena memang merasa dia tuh pengen taklukin seluruh dunia untuk dia kuasai agar merajalela. Nah, kalian bakal mendapatkan informasi menarik ketika si Mongol ini menyerang kerajaan Baghdad, kemudian Bukhara dan berbagai wilayah Islam yang terdapat di dunia. Di the next video kita bakal bahas. See you di the next video.